Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kami akan membahas materi biologi kelas 12 mengenai penerapan bioteknologi di bidang kedokteran, yaitu pemanfaatan hibridoma atau fusi sel dalam pembuatan antibodi monoklonal. Simak baik-baik ya. Apa itu hibridoma atau fusi sel? Hibridoma adalah penyatuan atau fusi dua sel yang berasal dari organisme yang sama atau dari organisme yang berbeda. Sel hibridoma mengandung campuran gen yang berasal dari kedua sel tersebut. Ada beberapa komponen yang diperlukan dalam teknologi hibridoma, yaitu sel wadah, sel sumber gen, dan zat fusi gen. Sel wadah harus memiliki kemampuan membelah secara cepat, misalnya sel mieloma atau sel kanker. Sel sumber gen adalah sel yang memiliki sifat yang diinginkan, sementara zat fusi gen adalah zat-zat yang memicu terjadinya penggabungan sel, antara lain medan listrik, dimetil sulfoksida, dan polyethylene glycol atau PEG. Dalam hal ini, PEG berfungsi untuk membuka membran sel sehingga mempermudah proses fusi. Teknologi hibridoma telah dikembangkan untuk memproduksi hormon maupun antibodi. Jika sel penghasil hormon atau antibodi dilebur dengan sel kanker yang memiliki kecepatan membelah luar biasa, tentunya akan dihasilkan hormon atau antibodi dengan jumlah besar dalam waktu yang singkat. Cara yang biasa dilakukan untuk mempercepat terjadinya fusi sel adalah dengan metode elektrofusi, yaitu menggabungkan dua sel dalam satu bidang elektris dengan frekuensi tinggi sehingga sel-sel tertarik satu sama lainnya dan akhirnya akan melebur. Selanjutnya, bagaimana ya pemanfaatan hibridoma dalam pembuatan antibodi monoklonal? Secara alamiah, tubuh kita memiliki kemampuan untuk memproduksi antibodi. Setiap benda asing atau antigen, misalnya bakteri, jamur, virus, atau protein asing yang masuk ke tubuh akan dilawan dengan antibodi. Antibodi merupakan protein yang dihasilkan oleh limfosit B. Antibodi tertentu hanya dapat melawan antigen tertentu. Antibodi dapat digunakan untuk aplikasi medis dan diagnostik dalam bentuk antibodi monoklonal. Apa itu antibodi monoklonal? Pada tahun 1975, Josh Kohler dan Cesar Milstein dari Inggris berhasil membuat antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal adalah antibodi yang hanya mengenali dan melawan satu jenis antigen atau epitop tertentu. Oleh sebab itu, antibodi monoklonal ini bersifat spesifik. Antibodi monoklonal dihasilkan dari pengklonan satu sel hibridoma. Antibodi monoklonal dikembangkan untuk banyak hal. Misalnya, yang pertama digunakan untuk tes kehamilan. Antibodi monoklonal yang ada di tespek berfungsi mengikat hormon HCG yang ditemukan di urin ibu hamil sehingga menyebabkan perubahan warna pada tespek. Yang kedua, antibodi monoklonal dapat mendeteksi dan menargetkan antigen pada sel kanker. Hal ini sangat bermanfaat dalam tiga hal. Pertama, dengan menggabungkan antibodi monoklonal dengan obat anti kanker, maka dengan akurat akan menemukan sel kanker dan menghindari sel sehat. Kedua, yaitu untuk deteksi. Antibodi monoklonal memberi penanda di mana letak kanker mulai terbentuk. Dan yang ketiga, digunakan untuk memicu sistem kekebalan tubuh sendiri untuk mengenali dan membunuh sel kanker. Selain itu, antibodi monoklonal juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi penyakit lainnya dan menemukan bekuan darah. Hai teman-teman, pada bagian ini kita akan melihat bagaimana proses pembuatan antibodi monoklonal. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita simak video berikut ini yuk. Proses yang pertama adalah menyiapkan tikus transgenik yang telah memiliki gen antibodi manusia. Tikus ini kemudian diimunisasi dengan cara menyuntikkan antigen ke dalamnya agar menghasilkan antibodi.
Sel penghasil antibodi atau sel limfosit B kemudian diambil dari limpa tikus. Di sisi lain, sel kanker atau sel mieloma diambil dari jaringan kanker yang telah dikultur. Sel limfosit B dan sel mieloma kemudian difusikan sehingga terbentuk sel hibridoma. Sel hibridoma kemudian dikultur dalam media perbanyakan. Dalam media ini, kemungkinan akan terbentuk beberapa sel seperti sel hibridoma yang diharapkan, sel hibridoma tanpa antibodi, sel limfosit yang tidak berfusi, dan sel mieloma yang tidak berfusi. Sel tersebut akan mengalami pembelahan. Kemudian, untuk mempermudah pemurnian, kultur sel hibridoma ditempatkan dalam media HAT terpisah. Sel yang positif mengandung antibodi yang diinginkan, kemudian diperbanyak dalam media kultur tersendiri. Antibodi monoklonal produk dari sel hibridoma kemudian diambil dengan cara pemurnian antibodi, sehingga dapat disimpan untuk keperluan yang akan datang. Pembuatan antibodi monoklonal dilakukan dengan menggabungkan sel limfosit B dengan sel mieloma untuk mengatasi keterbatasan sel limfosit B yang hanya memiliki waktu hidup terbatas dalam kultur. Dengan penggabungan tersebut, maka sel limfosit B dapat membelah dengan cepat dan dapat menghasilkan antibodi yang identik dalam kultur sel dalam waktu yang relatif singkat. Dewasa ini, antibodi monoklonal banyak dikembangkan untuk mendukung dunia kesehatan. Berikut ini merupakan beberapa pengembangan antibodi monoklonal dalam dunia kesehatan. 1. Tes kehamilan. 2. Mengikat dan menonaktifkan racun. 3. Transplantasi organ, khususnya untuk mencegah penolakan jaringan terhadap transplantasi jaringan lain. 4. Meningkatkan imunitas tubuh. 5. Memurnikan obat-obatan. 6. Mengarahkan obat ke bagian tubuh yang dikehendaki. Serta 7. Pengobatan kanker, AIDS, hepatitis, flu burung, malaria, lepra, dan lain-lain.